Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tiara Tri Ananda Putri dengan nomor NPM 22 170 100 152. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil poster saya, yang mana judulnya adalah Gambaran Asupan Nutrisi pada Pasien HIV/AIDS. Nah, kita lihat yang pertama dari latar belakang. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya limfosit T CD4 positif, sehingga menyebabkan kerentanan terhadap infeksi oportunitik. Bila tidak ditangani secara tepat, HIV dapat berkembang menjadi Acute Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Nah, salah satu faktor penting yang mempengaruhi progresi penyakit HIV itu adalah status gizi, terutama kecukupan asupan mikronutrien. Kekurangan nutrisi seperti vitamin dan mineral sering ditemukan pada pasien HIV/AIDS dan dapat memperburuk kondisi klinis serta menurunkan efektivitas dari terapi antiretroviral. Nah, oleh karena itu, pemantauan asupan nutrisi khususnya mikronutrien menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS. Nah, tujuan dari penelitian yang saya buat ini yaitu untuk mengetahui gambaran asupan mikronutrien vitamin B1, B6, B12, dan asam folat pada pasien HIV/AIDS di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Nah, metode yang saya gunakan adalah menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner FFQ atau Food Frequency Questionnaire pada pasien HIV/AIDS yang menjalani pengobatan di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Nah, alasan saya menggunakan metode menggunakan kuesioner FFQ ini sendiri dibanding dengan kuesioner-kuesioner lainnya. Jadi FFQ ini memberikan gambaran makanan itu berdasarkan jangka waktu yang panjang, yaitu dari beberapa hari, beberapa minggu, bulan maupun lebih. Jadi untuk kondisi pasien yang HIV saat ini itu bisa kita berikan FFQ karena kita tidak perlu melakukan pengulangan data yang sering kepada pasien HIV tersebut. Jadi memberikan kesan yang mudah dan simpel untuk memberikan kuesioner yang hanya satu kali pengambilan sampel. Nah, dari tinjauan pustaka dapat kita gabungkan. Jadi untuk poin-poinnya, HIV itu adalah patogen yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Dan nutrisi merupakan ilmu yang mempelajari makanan, zat gizi, serta komponen lain yang berperan dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Nutrisi memiliki peran penting dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan, serta mempertahankan fungsi imun. Nah, hubungan antara status gizi dan HIV itu bersifat timbal balik. Nah, infeksi HIV dapat memperburuk kondisi nutrisi, sementara malnutrisi sendiri dapat mempercepat penurunan sistem imun dan mempercepat progresivitas penyakit menuju ke fase AIDS. Vitamin B merupakan sekumpulan zat gizi mikro yang larut dalam air yang diperlukan sebagai metabolisme sel. Selain itu, vitamin B berperan penting dalam mendukung imunitas bawaan dan adaptif, serta dalam menjaga proses biologis yang menjadi dasar fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, kekurangan vitamin B dan asam folat biasanya pertama kali muncul sebagai gangguan neuropsikiatri, termasuk seperti depresi, meningitis, neuropati, maupun mengalami gejala demensia. Nah, jadi hasil dari penelitian itu nanti yang akan kita hitung yaitu adalah sebagian besar pasien HIV/AIDS memiliki tingkat asupan mikronutrien yang berada di bawah angka kecukupan gizi AKG yang dianjurkan, terutama untuk vitamin B1, B6, B12, dan asam folatnya. Nah, untuk kesimpulan dan saran, kekurangan asupan mikronutrien pada pasien HIV/AIDS masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam manajemen terapi, terutama dalam mendukung keberhasilan pengobatan dan mempertahankan kualitas hidup pasien. Nah, saran yang kita perlukan untuk mencegah perburukan dari masalah
saat ini, bagi tenaga kesehatan itu kita sarankan untuk melakukan edukasi gizi secara rutin kepada pasien HIV/AIDS, khususnya mengenai pentingnya konsumsi makanan yang kaya akan vitamin B kompleks. Dan kepada pasien juga kita harapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan nutrisi seimbang dan mendukung keberhasilan pengobatan dan mempertahankan kualitas hidup. Nah, berikut contoh kuesioner FFQ tersebut. Jadi di sini dicantumkan beberapa makanan yang mengandung vitamin B yang tinggi. Nah, nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan AKG atau nilai angka kecukupan gizi. Nah, di sini akan diisi oleh responden ataupun pasien seberapa lama si responden mengkonsumsi makanan tersebut. Apakah ada mengkonsumsi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu. Nah, ini merupakan daftar pustaka beberapa referensi yang saya cantumkan di bawah ini. Mungkin sekian untuk presentasi dari poster saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.